Sekarang saya tanya, di mana Tuhan kalian? Ya ada di dalam diri kita ini. Berarti Tuhan itu adalah kalian? Bukan. Jadi di mana Tuhan kalian? Kalau dia kan bersemayam di arsi. Dia bersemayam di arsi atau di dalam diri kalian? Coba yang jelas. Bersemayam di arsi. Oh, bukan, berarti ralat ya. Tadi bukan di diri kalian ya. Dia bersemayam di arsi. Nah, siapa yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada yang bisa melihat dia karena dia adalah di atas cahaya. Di atas cahaya. Dia tidak ada yang melihat Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah melihat iblis? Para nabi juga bisa melihat iblis seperti Nabi Ya, Sulaiman. siapa? Iya, coba di mana dia melihat iblis? Datanya. Ya ada di Al-Quran. Tapi saya tidak. Nggak pakai data ya. Jadi Tuhan dan iblis dalam pandanganmu sama-sama nggak bisa kelihatan, betul? Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu punya mata nggak? Iya, dia bisa melihat, maha mendengar, maha teliti. Ya, pakai apa? Berarti punya mata. Berarti Tuhan punya mata. Tuhan itu tidak bisa dikelihatan. Cahaya di atas saya cahaya. cuma tanya, bagaimana Tuhan melihat kalau dia tidak punya mata? Kan dia adalah sang maha penciptanya sendiri. Iya, saya minta ketegasan dari Anda ya. Saya minta ketegasan dari Anda. Apakah Tuhan Anda buta atau punya mata? Ya pasti dia punya mata dah. Bisa melihat. Oke, Tuhan punya mata ya. Sekarang saya tanya, Tuhan punya tangan nggak? Kenapa Anda tanya seperti itu? Tidak. Kita untuk mencari tahu Tuhanmu. Kau saja Tuhanmu yang begitu aja. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang ada di luar kalian itu Tuhan yang hayalan. Mereka menghayal tentang Tuhan, kemudian mereka mendeskripsikannya, mereka menggambarkannya. Begitu. Makanya saya tanya, apakah Tuhan kamu punya tangan atau dia buntung? Kan begitu. Tuhan itu di atas cahaya. Iya, saya tidak tanya dia di atas cahaya, saya tanya dia punya atau tidak, bukan di atas atau di bawah. Tuhan itu adalah cahaya di atas cahaya, begitu. Iya, saya percaya. Iya, I believe you. Oke, saya percaya apa yang kamu katakan bahwa Tuhan. Iya. Sekarang saya cuma tanya. Ini kita bicara tentang kebingungan Tuhan kan? Kita kan mau membuktikan Tuhan itu bukan hayalan kan? Sekarang begini, pertanyaan terakhir. Apakah Tuhan kamu bisa jadi manusia? Ya tidak bisa. Berarti Tuhanmu gak segala-galanya. Tuhanmu gak maha kuasa. Karena dia tidak bisa jadi manusia. Saya jelaskan dulu. Kalau Tuhan saya menjelma sebagai manusia atau menjadi manusia, otomatis kan dia rendah. Ya, berarti kan ada dia tidak bisa. Artinya Tuhan itu lebih besar kalian daripada Tuhan kalian. Maha suci Allah. Gitu. Yes, right. Ya, saya setuju. Tuhan Anda sendiri. Saya setuju dengan Anda bahwa Tuhan itu maha kudus, maha mulia. Saya setuju. Iya, maha kuasa. Yang maha kuasa. Tapi pertanyaan saya, Tuhanmu ternyata tidak bisa jadi manusia, betul? Karena dia maha suci. Iya, artinya kan segala sesuatu dia bisa lakukan, tetapi kemahakuasaannya itu luntur karena dia tidak bisa jadi manusia, betul kan? Iya, karena itu termasuk rendah, Iya, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Yang disalib. Gini bro, makanya benar perkataanmu. Coba kamu baca bahwa Tuhanmu itu memang nggak berkuasa. Coba kamu baca Quranmu, coba. Quran apa? Surat 72, coba. Saya coba dibacakan coba. Saya tidak punya HP 2. Loh bukan, kamu di rumah kan? Kamu di rumah. Kamu nggak punya Quran fisik begitu di rumah? Saya tidak ada terjemahannya. Kalau Al-Quran itu tidak ada terjemahannya. Nggak apa-apa. Saya tuh khatam loh, nggak apa-apa.
nggak apa-apa, baca aja. Enggak dah. Coba bacakan saja. Saya lihat. Kita nggak bisa, bro. Kita di sini Coba. menggunakan data. Dalam dunia diskusi seperti ini, kita itu pakai Ini dong, data. Bang. Pikir secara logis. Jadi Tuhan Anda ini 100% manusia atau 100% Tuhan, begitu, Bang? Ya, Tuhan itu, karena kata Tuhan sendiri itu ditujukan oleh Melkioder, pencipta kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, itu ditujukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk Tuhan-Tuhan lain. Nah, kenapa Al-Quran mengambil kata Tuhan itu wallahualam? Iya kan? Kata Siapa Tuhan yang itu mengambil pada tahun begitu, 1000. Bang? Siapa Dengar yang dulu, mengambil pada begitu? tahun Yang 1600-an ada orang berkewarganegaraan Amerika, keturunan Belanda. Dia kemudian datang ke Indonesia. Alkitab kita masih menggunakan kata Tuhan. Nah, kemudian dia menciptakan satu kata tambahan T, itu untuk menunjukkan perbedaan antara kemahakuasaannya dan Tuhan yang sama dengan Tuhan di bumi. Dan kemudian dia membukukan, ya kan, menambahkan kosakata tersebut ditujukan khusus untuk Tuhan Yesus. Nah, kata itulah yang kemudian diserap dan dimasukkan ke dalam Quran terjemahan Indonesia menjadi kata Tuhan. Gitu loh. Makanya kata Tuhan itu tidak boleh ada pada orang lain. Ya, Anda tidak boleh pakai kata Tuhan. Kata Tuhan itu hanya khusus untuk Yesus. Jadi kalau ada orang yang menyebut-nyebut Tuhan, itu hanya dikhususkan untuk Yesus. Ya, kalau Anda mungkin percaya dengan Al-Masih Isa alaihissalam, begitu ya. Betul. Saya beriman kepada dia, Bang. Saya mempercayai bahwa itu adalah Nabi Isa, Bang. Ya, makanya saya juga percaya bahwa Yesus Kristus di dalam kitab suci kami dengan Al-Masih Isa alaihissalam itu yang bukan ada di Al-Quran ya. Yang bukan ada di Al-Quran ya. Iya, supaya Anda sadar ya. Iya. Coba. Yang bukan ada di Al-Quran, karena Al-Quran tidak Iya. Sebentar. Silakan. Jadi begini teman-teman. Isa keselak saya. Kurang Jadi gini. Jadi Al-Masih Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus itu sama, satu tokoh. Tetapi bukan yang ada di Al-Quran. Bukan Isa yang ada di Al-Quran. Karena Isa yang ada di Al-Quran itu berbeda. Yang saya sebutkan adalah Al-Masih Isa alaihissalam ini yang ada dalam Alkitab orang-orang Arab, Alkitab Kristen orang-orang Arab. Nah, itu sama, Al-Masih Isa alaihissalamnya. Tetapi kalau Isa yang ada di dalam Quran itu bukan, beda. Karena begini, sekarang saya tanya kamu, Isa itu lahir di mana? Di Israel, Bang. Di mana datanya coba? Pakai data. Saya, Bang, maaf ya, saya ini khatam loh. Saya nggak temukan kata itu. Saya nggak menemukan kata di mana Isa Al-Masih Isa Isa aja ya. Di mana Isa AS itu lahir itu di bawah pohon korma. Bawah pohon kormanya di mana? Ndak ada yang tahu. Iya. Iya, kalau kami jelas di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, Bethlehem. Gitu, jelas Bang kalau kami.